Habis gelap, terbitlah terang. Terkadang kita harus menerima kesakitan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan itu datang. Di hari Kartini ini, mari jadikan momentum terbaik untuk menjadikan wanita sebagai inspirasi yang kuat dan tangguh. Jangan biarkan kegelapan kembali datang menghampirimu. Jangan biarkan kaum wanita pribumi dipandang sebelah mata, karena kita memiliki hak yang sama. Hari ini tepat tanggal 21 April tahun 2023, kita bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Kartini. Seorang Kartini yang kita kenal, yang kita tahu dari sejarah, beliau adalah wanita inspiratif, wanita kuat, wanita tangguh, wanita hebat, wanita yang bisa mendobrak budaya saat itu, yang mana kaum wanita tidak diberikan kesempatan sama dengan kaum laki-laki. Malah dalam bidang pendidikan, kaum wanita tidak diperkenankan untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi. Di sosial budaya juga diperlakukan sama. Dengan lahirnya seorang sosok ini, beliau mampu mendobrak semua budaya itu, dan itu kita rasakan. Saat ini perempuan-perempuan Indonesia merasakan itu, dan memang mereka merdeka dan bisa sederajat dengan kaum pria. Untuk itu pada momen hari ini, memaknai hari ini sebagai hari kebangkitan, sehingga para wanita harus maju, ulet, tahan, kuat, dan mampu menyaingi kaum pria. Tidak ada perbedaan lagi, ada emansipasi karena Kartini sudah mewarisi. Hari ini kita memperingati Hari Kartini, kisah perjuangan seorang wanita yang memperjuangkan emansipasi perempuan, sehingga momentum Hari Kartini pada hari ini, semangat Hari Kartini menjadi inspirasi untuk wanita-wanita khususnya di NTT dalam berkarya. Hari ini kita memperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan yang sudah dilakukan oleh Rajin Adat Kartini dalam memperjuangkan hak-hak dan kebersamaan perempuan. Kartini memberikan inspirasi dan merupakan simbol perjuangan yang wajib menjadi contoh bagi kita semua, terutama perempuan, dan sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelayan publik. Kartini menginspirasi sebuah perjuangan yang datang dari hati untuk selalu melayani, membangun sesama, terutama perempuan. Perjuangan Kartini akan selalu dikenang, semoga selalu menginspirasi setiap kaum perempuan, dan bukan hanya kaum perempuan, tetapi setiap orang Indonesia, terutama aparatur sipil negara. Emansipasi perempuan itu berlangsung sampai saat ini, bahkan di zaman yang sudah begitu modern. Tetapi apapun perjuangannya, biasanya perjuangan Kartini itu selalu menjadi inspirasi. Dan saya kira ini menjadi catatan untuk kita semua, bagaimana Kartini kemudian bisa menginspirasi. Dia bisa menginspirasi, pertama sekali sebetulnya Kartini itu bukan hanya seorang perempuan, tapi dia perempuan yang masih sangat muda ketika dia berjuang.
sebagai anak bangsawan, anak bupati, dia boleh mengenyam pendidikan dasar. Sekolah dasar itu pendidikan yang tidak semua untuk tidak untuk semua perempuan diberikan, hanya untuk putra-putri bangsawan, dan khusus untuk perempuan hanya sampai di sekolah dasar saat itu. Dan Kartini kemudian salah satu remaja yang berjuang, kalau boleh mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama, bukan hanya untuk mereka tapi untuk semua perempuan di Hindia Belanda saat itu. Dia bukan hanya seorang remaja muda belia yang gelisah dengan keadaan sekitarnya, dengan adat istiadat sekitarnya, dengan budaya Jawa yang sangat kental patriarkinya, tapi dia sendiri juga turut berjuang. Dia berkoresponden dengan rekan-rekan korespondennya di Belanda. Dia sampaikan kepada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang ada pada saat itu di Jepara. Dia sampaikan juga ke tokoh-tokoh Belanda. Dia sampaikan ke ayahnya juga, kalau boleh anak-anak perempuan itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dia juga berjuang dengan cara dia membangun sebuah taman baca di belakang rumahnya untuk mengajarkan adik-adiknya membaca, juga mengajarkan anak-anak di sekitar rumahnya itu untuk membaca. Mereka bukan anak-anak bangsawan, tapi anak-anak orang biasa. Tapi dia melakukan perjuangan bahkan sejak umurnya masih belasan tahun. Dia selesai pendidikan kan umur 12, kemudian dia dipingit selama 4 tahun. Sekitar umur 16-an dia mulai membuka taman baca di belakang rumahnya itu. Dia kemudian berkoresponden dan dia berjuang ketika masih sangat muda belia. Jadi Kartini bukan hanya saja seorang perempuan, tapi perempuan yang begitu muda. Lalu kemudian Kartini itu menjadi inspirasi juga karena dia tekun membaca dan kemudian tekun menulis, berkorespondensi dengan beberapa sahabat penanya dari negeri Belanda. Dan kemudian kan surat-suratnya ke negeri Belanda itulah yang kemudian dikumpulkan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan terakhir yang paling mengenaskan bahwa Kartini itu berjuang dengan begitu total, tetapi pada akhirnya dia harus mengorbankan dirinya karena dia sendiri meninggal dunia dengan cara yang hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Dia meninggal dunia karena melahirkan seorang anak. Dia melahirkan seorang anak pada umur 25 tahun setelah dia harus menikah paksa ya dengan seorang bangsawan. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak pada umur 25 tahun dan dia meninggal segera setelah anaknya dilahirkan. Syukurnya bahwa anaknya kemudian selamat. Jadi Kartini bukan hanya merasakan pedihnya kenyataan di sekitarnya, tapi dia juga merasakan bagaimana sakitnya melahirkan keadilan dan kesetaraan. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kartini masa kini ada karena perjuangan R.A. Kartini. Mari saat Hari Kartini ini kita menjadikan pribadi masing-masing sebagai pribadi yang mampu memberikan perubahan besar bagi kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kemajuan Indonesia. Selamat Hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Wanita tangguh, wanita bermartabat.